Selamat sore semuanya Bapak Ibu, selamat datang di Trimegah Sekuritas Webinar. Perkenalkan, nama saya Mabelista Disanti Biset, saya Retail Investment Specialist dari PT Trimegah Sekuritas. Dalam tema Akra Earnings Year 2020 Bits Market Estimate pada sore hari ini, tentunya kita akan menggali lebih dalam dari narasumber kita. Oke, nah bagi Bapak Ibu nih yang belum mengikuti sosial media Trimegah, bisa follow langsung Instagram kami di @trimegahsekuritas untuk mendapatkan informasi hangat, update market, dan juga jadwal dari event-event Trimegah, seperti acara Trimegah Market Talk yang kami adakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 11.30. Dan juga Trimegah Invest Talk yang kita adakan di hari Jumat jam 18.00. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu dari PT Akra Korporindo Tbk. Yang pertama adalah Pak Haryanto Adikusumo sebagai Presiden Director PT AKA Korporindo Tbk. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Pak. Terus yang kedua ada Bapak Suresh Fembus sebagai Director PT AKR Korporindo Tbk. Selamat sore. Bapak Haryanto Adikusumo dan juga Bapak Suresh Fembu didampingi oleh dua investor relation mereka, yaitu yang pertama Bapak Salman Ali selaku Head of Investor Relation. Selamat sore. Ya, dan juga ada Ibu Viana M. Awalina selaku Investor Relation juga. Selamat sore. Oke. Sebelum kita mulai acara utama, kita mau lihat dulu nih sebenarnya bagaimana sih pergerakan teknikal saham dari Akra sendiri. Apakah masih cukup menarik bagi investor untuk menambah sahamnya, untuk siapa tahu pada mau beli sahamnya lagi gitu kan. Kita bisa lihat dulu, ini saya ada share screen mengenai pergerakan saham dari Akra sendiri. Oke, dari bulan April 2020 sampai hari ini, Akra mengalami kenaikan atau berada di uptrend channelnya mereka. Jadi untuk pergerakan di kemudian hari masih menarik ya. Dan untuk kalau misalnya kita ngomongin daily basis dari candle hari ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau misalnya dia bisa membentuk candle yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, ini masih menarik banget, apalagi kalau misalnya mereka bisa break resistance-nya di 3770, maka mereka akan melanjutkan penguatan ke 4070. Gitu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya untuk saham Akra Korporindo sendiri, ini masih bagus banget karena mereka masih ada di uptrend channel-nya mereka. Ini kita lanjutkan saja langsung ke paparan performance dari Akra di tahun 2020 yang akan dibacakan oleh para narasumber. Kami persilahkan Pak Haryanto untuk memberikan pemaparannya hari ini. Terima kasih Ibu Mabelista. Selamat sore semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri presentasi kami. Terima kasih waktunya. Saya ingin memberi summary bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat baik dan menguntungkan untuk AKR. Seperti yang teman-teman lihat bahwa net profit kita meningkat sebesar 30%. Meskipun kita menghadapi pandemi, traveling restriction dan sebagainya, tetapi dan juga market BBM maupun chemical yang terkontraksi karena PSBB dan lain sebagainya, kita masih bisa bertumbuh sebesar 30%. Gross margin kita juga meningkat menjadi 11,6% dan operating kita meningkat menjadi 7,1%. Kenapa kita bisa mencapai prestasi yang baik ini? Karena nomor satu, AKR memiliki infrastruktur logistik yang sangat komprehensif atau yang lengkap sehingga bisa menjangkau seluruh Indonesia. Baik dari segi storage maupun dari segi transportasi, baik truk maupun kapal-kapal tanker untuk chemical dan untuk BBM, maupun IT platform, di mana dengan IT ini kita bisa memonitor on real time semua movement produk kita, baik truk maupun kapal tanker maupun storage kita, bahkan storage yang selain di terminal juga storage di dalam pompa-pompa bensin kita.
Sehingga meskipun ada PSBB dan traveling restriction, kita bisa mendeliver kepada customer tepat waktu, dan ini memberikan confidence kepada customer untuk lebih membeli produk-produk dari kami. Itu sebabnya meskipun di pasar yang terkontraksi, volume daripada penjualan kita meningkat sekitar 11%, sehingga mengakibatkan profit kita naik 30%. Dan yang juga good news adalah selain profit meningkat, cash flow kita juga sangat baik. Sehingga net gearing kita turun dari awal tahun 2020 sebesar 36% atau 0,36 kali menjadi 0,22 kali atau 22%. Ini disebabkan cash flow operating kita meningkat lebih dari 1 triliun rupiah. Untuk menunjukkan bahwa AKR business model ini sangat kuat dan selalu menghasilkan profit yang stabil meskipun fluktuasi di harga BBM ataupun harga chemical, karena kita tidak pernah mengambil posisi di dalam volatility atau price movement daripada produk kami. Tapi kami selalu menggunakan formula base, sehingga meskipun harga minyak naik atau turun, kita tetap mempunyai profit yang stabil, yang konsisten. Itu kita bisa menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, kita telah berinvestasi sebesar 7 triliun di dalam CAPEX. Dan kita telah membagikan dividen sebesar 3 triliun selama 5 tahun ini. Dan di dalam 5 tahun ini, kami punya net gearing turun dari awal 2016 dari 33% atau 0,33 kali menjadi 0,22 kali. Ini menunjukkan bahwa AKR is a stable, low risk, and very strong business model yang terus menghasilkan profit yang baik meskipun ada volatilitas baik di dalam economic development maupun di dalam pandemi. Mungkin juga perlu diketahui bahwa selama 5 tahun kita telah berinvestasi 3,5 triliun di JIPE, di mana JIPE memiliki lahan lebih dari 1.250 hektar yang siap jual. Ini ke depan, 5-8 tahun ke depan kita percaya ini akan menghasilkan profit growth sekitar 12-15% dalam hal monetisasi. 3,5 triliun kita invest untuk infrastruktur kita dan juga untuk pengembangan stasiun pompa bensin network bersama partner kita BP dari Inggris. Jadi kami percaya dalam 5-8 tahun ke depan kami masih bisa bertumbuh earning per share sekitar 12-15% per tahun karena monetisasi daripada aset-aset yang telah kita investkan ini. Dan kita ke depan juga tidak ada rencana untuk right issue. Karena kenapa? Karena debt to equity kita kuat sehingga borrowing capacity kita masih tinggi dan aset-aset yang sudah kita investasikan bisa dimonetisasi sehingga tidak memerlukan dana dari shareholder lagi. Yang ketiga, kita juga percaya bahwa return on investment kita, return on equity kita masih akan cukup baik ke depannya. Dan yang keempat, kita akan tetap memaintain dividend policy yang baik. Dengan peningkatan profit tahun 2020, kami juga berencana meningkatkan dividen kami untuk tahun 2020. Kita sudah memberikan Rp50 per saham sebagai dividen interim, dan pada tanggal 30 April, waktu Annual General Meeting atau RUPS, kami akan menyarankan kepada shareholder untuk minta approval memberikan tambahan Rp75 per saham sebagai dividen final, sehingga total dividen tahun 2020 akan mencapai Rp125 per saham. Kami percaya dengan dividen payout yang cukup baik ini, dengan
kalau dilihat harga kita sekarang hampir 4%, kami percaya ini akan membuat pemegang saham kita senang dan akan mendukung rencana-rencana kami ke depannya. Dan kami percaya dengan balance sheet yang kuat, dengan growth yang kuat, ini akan baik untuk para stakeholder kami. Demikian mungkin saya sekarang serahkan ke Suresh untuk dapat meneruskan presentasinya, dan saya juga look forward ke question and answer later on. Terima kasih, selamat sore. Silakan Suresh. Ya Pak, terima kasih Pak Haryanto. Ya. Seperti tadi Pak Haryanto sudah jelaskan mengenai performance AKR Koperindo di tahun 2020 dan yang 5 tahun yang terakhir yang cukup kuat dan juga stabil ya, selalu di beberapa kondisi termasuk ya seperti di COVID atau mungkin sebelumnya harga minyak naik terus. Saya mau sedikit menjelaskan dulu gimana itu AKR bisa bisa lakukan strategi yang bisa ride through any of these sort of cycle lah. Dan juga saya mau jelaskan juga ke depan kira-kira prospek AKR gimana. Seperti Pak Haryanto bilang, AKR saya bisa bilang adalah perusahaan yang sediakan infrastruktur logistik dan supply chain untuk konsumen seperti industrial customer, retail customer, dan juga sekarang di JP yang efisien dan juga lengkap. Dulu AKR Koperindo itu namanya Aneka Kimia Raya, waktu itu kenal sebagai perusahaan yang distribusikan bahan kimia. Itu perusahaan sekarang sudah hampir 60 tahun ya, dan sudah ada banyak experience di beberapa cycle juga. Penting adalah gimana bisa sediakan logistik dan rantai pasokan yang bisa supply barang baku seperti chemical, itu yang bahan baku untuk produksi berapa produk, juga untuk energi seperti BBM, untuk semua customer selain industrial sekarang juga di retail. Itu penting untuk negara seperti Indonesia yang mana cost logistik yang tinggi dan mungkin kita semua tahu investasi di pelabuhan, di logistik sangat minim dan juga ini menjadi satu challenge untuk banyak perusahaan. AKR sebagai perusahaan dari 60 tahun sudah sediakan logistik yang efisien, yang bisa buktiin dan juga sudah expand terus ya untuk service all our customer requirement. Next slide. Ya, ini adalah satu penjelasan kenapa itu relevan untuk KKR bisa masuk di bisnis seperti logistik. Seperti Indonesia kita tahu adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan sangat penting untuk bisa sediakan logistik dan supply chain yang bisa bantu semua industri untuk turunin cost logistik. Cost logistik di Indonesia paling tinggi di ASEAN dan perkiraan itu adalah biaya logistik bisa menumpuk sampai 24% dari PDB. Ini AKR sebagai perusahaan juga bantu untuk turunin cost logistik. Selain dari logistik untuk bahan kimia atau BBM, sekarang nanti saya jelaskan gimana proyek seperti Jawa Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE bisa juga bantu untuk turunin cost biaya logistik dan bantu banyak perusahaan-perusahaan yang mau invest di Indonesia. Next slide. Seperti tadi Pak Haryanto sudah jelaskan, AKR selama 60 tahun sudah bangun infrastruktur logistik yang sudah ada di semua pulau-pulau di Indonesia, mulai dari Surabaya waktu kita mulai operation. Sekarang di Jawa sudah ada Ciwandan, sudah ada Jakarta, Bandung, Semarang. Kita juga ada terminal-terminal di Bali. Di Sumatera kita ada di Medan, Palembang, Lampung. Dan mulai dari tahun 2009 waktu mulai bisnis batubara sudah mulai AKR sudah masuk ke bisnisnya di batubara untuk supply BBM ke perusahaan-perusahaan batubara juga mining. Kita mulai dengan proyeknya ada satu pelabuhan namanya Stagen di Pulau Laut. Tapi kita juga bangun banyak infrastruktur seperti pelabuhan sungai yang mana bahan baku seperti BBM bisa supply ke mining customer seperti di Melak atau Buntok atau Banjarmasin. Semua itu kita pakai self-propelled barge untuk deliver produk-produk ke konsumen.
Dan kita juga sekarang sudah buka terminal di Bitung, mana kita lihat ada banyak prospek mining seperti nikel, gold, copper di Sulawesi, dan kita juga supply perusahaan seperti di Papua juga. Dengan ini kita bisa lihat AKR sebagai perusahaan sudah punya backbone atau infrastruktur yang strategis dan juga lengkap dan agak susah untuk replicate. Kenapa? Kita tahu mau dapat tanah di pelabuhan atau mau bangun infrastruktur seperti ini sangat susah dan juga butuh investasi yang besar. Dalam waktu 60 tahun, AKR sudah bangun infrastruktur yang bisa bantu untuk supply barang-barang BBM dan juga bahan kimia dan semua produk ke consumer kita. Next slide. Tadi Pak Arianto bilang, kalau untuk operation seperti AKR yang mungkin kita harus setiap hari deliver bahan baku, kimia, atau mungkin ke BBM, harus kita control end-to-end. Untuk ini kita sudah invest di IT platform atau infrastruktur untuk IT yang bisa monitor setiap produk atau setiap consignment yang kita kirim sampai di customer atau dari supplier sampai ke kita, dan juga on time, real time bisa monitor semua inventory yang ada di AKR. Kita juga dari tahun 2010 udah percaya dari pemerintah untuk distribusi BBM bersubsidi. AKR sebagai perusahaan yang swasta yang pertama selain Pertamina yang masuk untuk bisnis BBM bersubsidi juga invest di infrastruktur IT yang mana setiap liter yang kita jual ke konsumen seperti satu motorcycle atau mobil atau siapa, nomor plat sudah catat dan langsung sudah lapor ke kementerian untuk dapat subsidinya. Dan ini investasi IT itu penting untuk operation seperti AKR punya itu, dan kita tetap mau invest untuk new normal atau new order yang setelah COVID. Next slide. Ya, segmen bisnis AKR mungkin bisa lihat, ada kimia industri, ada BBM, juga ada retail, atau mungkin sekarang kita masuk ke pelabuhan atau kawasan industri. Itu semua terkait dengan infrastruktur logistik. Semua adalah core kompetensinya AKR, itu adalah logistik dan infrastruktur. Kenapa perusahaan-perusahaan dari asing ya, termasuk BP atau Petronas atau mungkin Bopac atau siapapun mau kerjasama atau mau jadi joint venture partner kita, itu adalah kita yang memiliki infrastruktur logistik yang butuh konsumen. Untuk ini kalau kita lihat bisnis AKR lihat diversify, tapi semua adalah terkait dengan infrastruktur logistik dan supply chain. Itu yang mungkin kita bisa jelaskan. Next slide. Kalau kita lihat yang tadi Pak Arianto juga sudah sampaikan ini, dalam waktu mungkin 5 tahun atau 15 tahun terakhir, AKR tetap sudah grow di pendapatan, juga di laba bruto dan laba neto, dan terus sekarang kita bisa lihat return on equity, return on asset, sekarang mulai again come back to levels of 11%, 12%. Kita dalam waktu 5 tahun terakhir sudah invest banyak di perusahaan proyek-proyek selain dari GP, juga di retail dan semuanya. Nanti ke depan kita bisa lihat dalam waktu 3-5 tahun, ini adalah waktunya untuk panen dan juga kontribusi dari semua strategic investment kita tetap bisa grow. Next slide. Saya mau sedikit menjelaskan dulu gimana model bisnisnya. Mungkin banyak teman-teman udah kenal dengan AKR, berapa orang belum. Seperti tadi kita bilang, AKR dalam waktu 15 tahun, tetap growth-nya kita lihat itu double digit. Waktu itu kita lihat banyak trade cycle lah. Mungkin harga minyak naik turun, chemical naik turun, demand-nya mungkin udah hampir kontraksi dan semua. Tapi kenapa AKR sebagai perusahaan bisa tetap grow dan bisa deliver superior result? Itu adalah business modelnya AKR. Sedikit mau jelaskan dulu gimana. Kalau di kimia dasar, AKR cuma fokus untuk bulk. Kita nggak mau 100 produk atau 200 produk. Kita cari produk-produk cuma 10. Yang karakteristiknya apa? Itu adalah raw material atau bahan baku. Ini adalah bulk, curah atau kering, yang susah untuk mudah bakar dan susah untuk handle. Dan juga bisnis yang kita di kimia dasar, itu adalah 75% adalah berbasis komisi. Mana AKR sebagai principal distributor untuk Asahi Mas Chemical dapat komisi sebagai persentase dari revenue.
dan juga biaya-biaya logistik dan semuanya. Dengan ini, kalaupun harga chemical naik, turun, kita gak ambil posisi dan gak rugi. Seperti yang 2 tahun yang terakhir, harga chemical sudah jatuh dari Rp4.500 per kilo, average ya untuk produk-produk kita distribute, sampai 2.300, 2.400. Tapi AKR sebagai perusahaan gak ambil posisi, kita gak rugi. Yang kedua, kalau lihat BBM juga itu sebagai bisnis. AKR masuk waktu di tahun 2005. Waktu itu pemerintah buka peluang untuk swasta juga boleh masuk ke bisnis ini. Sebagai perusahaan swasta, kita yang pertama masuk di bisnis ini dari tahun 2005. Kenapa kita bisa masuk? Kita sudah bangun infrastruktur, kita sudah punya customer, dan banyak produk kita handle juga flammable. Dengan ini Pak Haryanto dan BOD AKR sudah decide untuk masuk ke bisnis. Dan sekarang kalau lihat dalam waktu 15 tahun, AKR menjadi perusahaan yang paling besar untuk market share di swasta. Mungkin kalau lihat yang solar untuk industri, AKR market share udah hampir 12-14%. Juga sekarang kita masuk ke retail dan semuanya. Di bisnis ini juga, AKR gak mau jadi trader, yang mana kita spekulasi di harga minyak, ambil posisi dulu, harganya naik ya untung, kalau turun kita udah ambil posisi, kita rugikan. Selalu kita mau ambil business modelnya adalah pass through. Mana apapun ada harga minyak, kita pass through ke customer, dan kita dapat margin yang stabil dan selalu ada volume growth lah. Nah, sekarang kita udah masuk dari tahun 2018 dan tahun 2019 ke bisnis seperti retail dengan BP dan juga untuk outdoor. So sekarang kita participate di semua aspeknya BBM. Satu hal yang saya mau jelaskan, banyak wartawan sekarang atau mungkin analis dan mungkin investor sekarang baca mengenai isu-isu yang terjadi di kilang ya, itu mungkin unfortunate ya. Tapi sebagai explanation saya bilang, AKR adalah independent distributor of BBM. Kita bukan distributor untuk Pertamina atau barang-barang yang kita beli itu bukan dari Pertamina. Kita impor barang-barang BBM seperti solar, fuel oil, semua dari kilang di luar negeri, seperti di Singapura, di Dubai dan semuanya, bawa ke Indonesia, nanti kita supply barang ini ke konsumen. So mungkin ini isu yang sekarang terjadi di kilang, di Balongan, mungkin gak ada pengaruh di bisnisnya AKR, dan tetap mungkin kita jalanin untuk supply barang-barang BBM ke semua customer kita. Nanti saya juga jelaskan gimana kawasan industri GPA bisa menjadi satu source of income, recurring income terus ke depan, 5, 10, 20 tahun ke depan juga. Ini juga menjadi satu strategi untuk perusahaan mau sustainable growth. Next slide. Ya, tadi saya bilang kalau harga minyak, kita tahu lah tahun 2020, waktu bulan Maret ya, harga minyak sampai minus. Jatuh dari mungkin $60-70 menjadi minus. Banyak perusahaan trader di Singapura, dimanapun, sudah rugi dan sudah out of business. Tapi kalau lihat di bisnisnya kaya dalam 15 tahun, kita nggak mau ambil posisi. Gimana kita bisa maintain itu? Adalah dua aspek. Satu, harga minyak apapun adalah pergerakan di pasar Singapura. Itu ada benchmark namanya MOPS. Bapak Ibu kenal dengan NYMEX brand. Kalau di solar itu namanya MOPS. Apapun adalah movement di MOPS di period fortnight 2 misalnya di period Maret, itu menjadi basis harga untuk period first fortnight untuk April. Nah, mungkin misalnya itu adalah $70. Ya, kita langsung formula adalah $70 plus alpha atau markup. Dengan ini, bisnis AKR itu ada seperti cost plus. Apapun adalah cost, kita pass through to the customer. Yang margin atau alpha yang kita dapat, kita kerja untuk become lebih efisien. So, margin per liter yang penting untuk AKR. Dan kita juga mau ambil posisi, apapun kita beli, kita jual di period yang sesuai dengan itu. Dan tidak ada net open position yang kita carry forward ke next year. Dengan disiplin yang kita lakukan seperti ini, AKR sudah grow bisnisnya dalam waktu 15 tahun dan profitabilitas perusahaan itu terus meningkat. Dan juga kita kurangin semua risiko-risiko di bisnis-bisnis BBM. Ini adalah penjelasan kenapa di AKR, even waktu COVID, periode ke tahun 2020, waktu itu demand-nya kontraksi, harga minyak naik turun, tetap AKR bisa grow profitnya 30% tahun lalu. Ini adalah rahasia atau mungkin bisnis model yang saya mau jelaskan. Next slide.
So basically kalau kita lihat tadi di kelas AKR, sekarang bisnisnya lebih besar lagi. Kita ada banyak business opportunity yang baru seperti di BBM Retail, nanti JP, dan juga sekarang dengan BP kita juga kerjasama untuk after, lubricant dan semuanya. So dengan ini, dengan kompetensi yang kita sudah bangun, kita yakin dalam waktu 5-10 tahun atau ke depan juga, AKR tetap bisa grow dan deliver sustainable growth. Next slide. Kalau sekarang kita bicara mengenai inisiatif yang utama yang kita lakukan untuk growth, ada 3 aspek. Tetap business trading and distribution, tetap ada meningkat penjualan. Ini bisnisnya ada terkait dengan economic growth di Indonesia. Kalau GDP growth-nya Indonesia sekitar 5-6%, pasti demand untuk kimia dan BBM juga naik sesuai dengan growth-nya di GDP. Dan tadi saya juga bilang perusahaan sudah punya infrastruktur yang cukup dan kita ekspansi sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk retail dan aviasi ada banyak prospek, dan juga kalau di aviasi after AKR punya joint venture dengan BP, itu perusahaan Dirgantara Petro Indoraya, ini dapat INU. Cuma satu perusahaan yang swasta yang dapat INU untuk distribusi after. Dan kita juga sekarang udah mulai operation di Sulawesi dan juga di Cibubur. Dan sekarang kawasan industri, ada banyak good news juga. Satu, penjualan tanah sudah mulai baik. Baru di bulan Maret kita sudah tanda tangan dan sudah jual tanah 14,1 hektar dari target kita 30-35 hektar tahun ini. Dan juga proses KIK sudah hampir ke final stage. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa juga dapat. Nanti saya jelaskan benefitnya dari KIK ini apa. Next slide. Perusahaan seperti AKR tadi saya bilang dalam waktu 60 tahun kita sudah bangun infrastruktur, sudah kasih logistik dan semua. So, itu penting untuk negara seperti Indonesia dan ini adalah kontribusi yang besar dari AKR. Pak Arianto tadi sudah jelaskan dalam waktu 5 tahun kita sudah invest lebih dari 7 triliun pakai uang sendiri, gak banyak dari pinjaman. Ini semua dari cash internal. Juga kita selalu adalah taxpayer yang di kategori paling tinggi. Dalam waktu 5 tahun kita sudah bayar lebih dari 18 triliun sebagai pajak ke negara dan juga sekarang dengan bisnisnya BBM juga selain ke industri kita juga dari 2010 bantu pemerintah untuk supply BBM bersubsidi dan juga kalau Bapak Presiden minta semua orang di Indonesia bisa dapat BBM dengan satu harga. Ini juga kita partisipasi. Dengan semua ini pasti kita lihat itu kontribusi dari AKR ke Indonesia sangat besar dan juga kita tetap bangga untuk serve Indonesia. Next slide. Saya mau jelaskan mengenai JP. JP apa itu? Java Integrated Industrial and Port Estate. Ini bedanya apa antara JP dengan kawasan industri lainnya? Kalau JP ini adalah kawasan industri yang strategis, yang ada lengkap, termasuk pelabuhan dengan kedalaman sampai minus 14 meter, minus nanti mau dari ke minus 16 meter, dengan luasannya 400 hektar. Bapak Ibu tahu sekarang kalau lihat di Cikarang, Karawang, Bekasi itu mana, kalau ada banyak industri, dia mau bawa barang baku atau mau ekspor barang itu harus bawa dari Tanjung Priok, itu jauh 40-50 kilo dari kawasan industri. Tapi kalau JP itu sudah punya pelabuhan 400 hektar, termasuk integrasi dengan kawasan industri. Kawasan industri juga luasannya besar, 1.761 hektar. Kalau lihat ini adalah kawasan industri yang paling besar di Jawa sekarang. Dan sudah terintegrasi yang itu. Ini adalah kerjasama antara Pelindo 3 dengan AKR. Kalau pelabuhan, itu Pelindo 3 memiliki 60% saham, AKR 40%. Kalau kawasan industri terbalik, AKR yang ada 60% dan Pelindo 3 40%. Konsep ini, Pak Arianto sudah jelaskan berapa kali di forum-forum yang bilang, ini adalah contoh yang pakai seperti negara seperti China, Thailand, di mana semua kawasan industri selalu sudah punya pelabuhan, sudah punya utilitas, sudah punya infrastruktur termasuk jalan tol, kereta api dan semuanya yang bisa turunin cost logistik dan menjadi satu magnet untuk banyak investor bisa masuk ke Indonesia, ke negara untuk investasi.
Untuk ini kita sudah bikin konsep sesuai dengan itu, yang time tested dan proven model. Pelindo dan AKR dukung proyek ini, dan sekarang kalau bisa bilang dalam waktu 7 tahun yang terakhir, sudah menjadi satu kawasan industri yang lengkap dan strategik. Next slide. Di JP, kita pakai sistem cluster. Kenapa? Cluster artinya apa? Kita mau bawa berapa industri dengan tipenya yang sama, yang mana kita bisa sediakan lahan, juga fasilitas yang lengkap termasuk listrik, air, wastewater, telecommunication, gas dan semuanya. Untuk ini dari tahun 2015, AKR dan JP sudah mulai bangun berapa cluster di tahap 1. Kita sudah already sold out multi-purpose cluster sekitar 50 hektar. Kita mulai dari 2018-19 clean cluster 80 hektar, yang mana sudah ada investor seperti Sari Roti. Sari Roti punya pabrik roti yang paling besar di Jawa Timur di JP. Juga ada Jarum Group, juga ada beberapa perusahaan juga to invest di clean cluster. Sekarang kita juga sudah sediakan tanah 100 hektar ke Freeport di smelter cluster. Ini juga adalah cluster tanah yang besar yang sudah kasih ke proyek smelter, dan proyek ini sudah dari tahun 2019 sudah mulai bayar lease income ke JP sekitar $7,7 juta per tahun. Dan ke depan kita juga mau sediakan semua fasilitas untuk proyek. Selain itu, jika kita mau bangun sekarang liquid cluster, ada multi-purpose cluster, kita punya lahan 1.760 hektar. Dari situ 1.300 sudah acquired. Dan kita ada banyak tanah yang kita mau jual. Project JP, business modelnya adalah seperti tadi Pak Arya bilang, kita gak mau right issue atau cari banyak pinjaman. Project-project seperti ini, investasi 6 triliun sudah invest dari Pelindo dan AKR. Sekarang ke depan kita mau bangun utilitas, mau bangun semua fasilitas. Itu semua pakai jualan revenue dari cash flow dari jualan tanah. Nanti kita invest kembali ke proyek ini. So proyek ini bisa menjadi satu kawasan industri yang terintegrasi dan lengkap tanpa ada pinjaman besar-besar atau cari dana dari shareholder. Ini adalah satu business model yang kita lakukan. Next slide. Tadi saya bilang selain dengan tanah, kita juga sediakan listrik, air, gas, telekomunikasi, termasuk air limbah, dan sekarang yang tol Krian, Legundi, Bundar, Manyar sudah hampir 95% sudah selesai. Nanti mudah-mudahan di tahun 2021 atau 2022 sudah ada langsung koneksi dari JP ke jalan tol. Pemerintah juga sudah approve untuk feasibility study untuk link JP dengan kereta api. Dengan ini kita sudah lengkap, sudah ada pelabuhan laut, sudah ada kereta api, jalan tol, dan sediakan semua fasilitas untuk customer kita, so bisa menjadi kawasan industri yang paling canggih. Next slide. Sekarang kita sudah Pelindo 3 dan AKR juga sudah mulai luasan jeti pelabuhan. Misalnya ini capacity yang dulu kita bangun 1,6 juta, udah hampir full, dan sekarang kita mulai ekspansi dan kapal-kapal yang besar hampir 100,000 deadweight ton bisa sandar di sini. Kalau di Tanjung Perak di Surabaya itu cuma bisa sandar 25,000 sampai 30,000. Dengan kedalamannya minus 14 meter, ini pelabuhannya bisa handle kargo untuk kapal-kapal besar. Dengan ini kita bisa kurangin logistik cost juga. Next slide. Project JP tadi sekarang kita lihat di balance sheet neraca AKR, hampir 27% dari aset AKR adalah di JP. Dan ini 6 triliun yang kita invest dalam waktu 7 tahun. Itu semua dari equity. Dengan tanah yang hampir 1.250 hektar yang kita bisa jual, saya perkiraannya mungkin bisa revenue-nya bisa hampir lebih dari 15-18 triliun rupiah. Itu bisa menjadi satu source of income untuk selain investasi yang kita lakukan untuk utilitas semua, juga bisa tambah nilai pemegang saham untuk dividen dan semua aspeknya. So project JP saya bisa bilang adalah project strategik yang bisa contribute besar-besar untuk profitabilitas AKR selain dari bisnisnya trading and distribution. Next slide.
So sekarang pendapatan tanah, penjualan tanah juga sudah mulai naik. Di tahun 2021 di kuartal 1 berita gembira adalah kita sudah dapat customer yang besar yang untuk 14,1 hektar. Ini mau jadi satu contoh proyek di JP, dan tahun ini kita targetkan antara 30 sampai 35 hektar bisa jual tanah dan bisa kontribusi ke JP ke profitabilitas AKR. Tahun ini bisa capai 15% dari 9% tahun lalu. Next slide. Ya, ini basic business model AKR adalah bukan seperti real estate developer, yang mana kita cuma jual tanah doang. Kita mau bangun kawasan industri yang bisa kasih recurring income ke depan. Selain dari energi, logistik, air, dan itu. So basically, kalau tanah udah habis, kita sudah punya infrastruktur dan juga customer yang butuh semua facility. Yang mana recurring income dari JP bisa menjadi satu source of income ke AKR ke depan. Next slide. Sekarang kita bicara mengenai KIK. Ini adalah berita yang sudah sedar di media dan juga sudah semua bicara mengenai itu. JP sudah menjadi satu kawasan industri untuk sebagai Special Economic Zone atau KIK. Ini sudah hampir prosesnya mulai dari Oktober 2020. Sekarang sudah ke Dewan Nasional KIK, sudah already dapat persetujuan. Dan sekarang diproses untuk PP dari Presiden Republik Indonesia. Dengan itu, JP bisa menjadi salah satu kawasan industri di Jawa yang dapat fasilitas ini. Dan setelah dapat KIK, sekarang apa ya? Kita mungkin bisa fokus untuk teknologi dan manufaktur. Dan kita mau buka banyak cluster lagi. Clusternya untuk metal. Misalnya untuk tembaga nikel atau hilir atau apa bisa. Cluster energi, kita mau lihat energi, renewable energy dan juga new source of energy, green energy. Dan juga cluster elektronik, cluster chemical. So mungkin kalau bisa lihat perusahaan JP sebagai kawasan industri fokus untuk heavy dan medium industry. Kita gak cari industri seperti tekstil atau garment atau sepatu gitu yang labor intensive. Ini banyak industri yang kita mau masuk ke JP adalah heavy industry to medium industry. Kenapa? Ini yang industri yang butuh pelabuhan, ini industri yang butuh banyak utilitas seperti listrik, air dan semuanya. So itu menjadi source of income ke depan sebagai recurring income. Kita mungkin sudah mulai bikin master plan untuk ini dan mudah-mudahan setelah sudah dapat fasilitas sebagai KIK, teknologi dan manufaktur, pasti bisa menarik banyak investor lagi ke JP. Next slide. Dan kita tahu kalau fasilitas KIK selain dari banyak fasilitas seperti pajak, bea cukai, untuk tenaga kerjaan dan juga ease of doing business, itu juga menjadi satu attractive point untuk investor bisa masuk ke kawasan industri yang dapat fasilitas sebagai KIK. Already JP sudah menjadi project untuk klik yang mana kita bisa kasih semua izin dan perusahaan bisa langsung bangun pabrik kan tanpa nunggu sampai semua jadi. So basically dengan dapat KIK facility, mungkin itu bisa menjadi satu kawasan industri yang bisa menarik banyak investor. Next slide. Seperti gambaran di sini, kita lihat dengan kontribusi JP di tahun 2020 9%, perkiraan kita di tahun 2023-2024 bisa menjadi 23%, dan juga kita juga ada banyak growth driver selain dari trading distribution, juga di retail, di JP, dan juga other business seperti lubricant dan aftur. Kita yakin perusahaan AKR bisa grow antara 14-16% dalam waktu 3-5 tahun, sesuai dengan apa yang kita sudah ada track record sebelumnya juga growth-nya di double digit. Kita yakin perusahaan ini mampu dan juga punya strategi yang kita sudah invest banyak di dalam 5 tahun, dan ini adalah waktu untuk kita bisa meningkatkan return on equity dan return on asset. So perusahaan ini sudah punya banyak growth initiative dan very good business model for growth. Next slide.
Tadi Pak Arianto sudah jelaskan, perusahaan selalu bagikan cash untuk dividen ke pemegang saham. Cash, though our payout ratio di polisi ada 30%, Bapak Ibu bisa lihat sekarang bagikan dividennya hampir 60%. Dan sebagai majority shareholder, Pak Arianto tadi sudah sarankan mau nanti di AGM Groups tahun 2020 yang mau selenggarakan pada tanggal 30 April, kalau pemegang saham sudah approve, nanti mau bagikan Rp125 per saham sebagai dividen. Itu nanti kita potong interim dividen yang sudah bagikan tahun lalu. Tapi bisa lihat perusahaan dengan growth, dengan cash flow yang sangat baik, dan juga bagi dividen dengan net gearing-nya terlalu rendah. Next slide. So ini adalah satu summary dari penjelasan saya. Perusahaan ini sudah punya kekuatan yang cukup menarik, dan juga kita diversifikasi bisnis-bisnis dengan core kompetensi kita. Sudah bangun banyak infrastruktur dan juga punya beberapa fasilitas yang bisa ekspansi lagi. Dan opportunity di Indonesia selain dari trading and distribution juga ada di retail, ada di kawasan industri dan utilitas. Tetap kita sudah lihat banyak trade dan business model business risknya, tapi dengan business model yang kuat kita selalu deliver EPS growth yang double digit, dan tahun 2021 juga kita yakin bisa grow profitnya di sekitar 11-12% banding dengan tahun lalu. Tahun 2020 profit AKR 925 miliar. Kalau tadi saya bilang 10-12% aja, pasti tahun ini kita perkiraan profitnya bisa lebih dari 1 T. Ya, terima kasih. Mungkin boleh ditambahkan, kuartal 1 ini karena ada penjualan lahan sebesar 14 hektar di JP, mungkin kuartal 1 performance daripada AKR akan mencapai salah satu quarterly profit yang tertinggi ya, karena penjualan tanah yang cukup signifikan dari JP. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Haryanto dan juga Bapak Suresh Pambu. Namun sebelum kita masuk ke Q&A, dari pihak Akra sendiri akan menyajikan video ya. Para pemegang saham, investors, analis, dan bankir yang saya hormati, salam sejahtera. Dengan gembira saya memberitakan bahwa kinerja AKR Corporindo Tbk di tahun 2020 ini sangat cemerlang. Meskipun di tengah pandemi yang sulit, net profit tumbuh 30% dibandingkan tahun 2019. Kinerja ini membuktikan bahwa AKR Corporindo Tbk merupakan perusahaan yang stabil dan konsisten dan mempunyai bisnis model yang kuat, sehingga di masa pandemik dan ekonomi yang terkontraksi, perusahaan masih bisa bertumbuh dengan signifikan laba bersihnya. Kami telah berinvestasi di infrastruktur logistik dan supply chain di pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh Indonesia. Dan juga investasi di bidang digitalisasi untuk pengontrolan operasi supply chain kami. Supaya kami dapat memonitor semua movement barang-barang kami, baik yang dikirim melalui truk maupun kapal-kapal tanker kami. Dan kami bisa memonitor semua stok-stok kami di seluruh depo kami di Indonesia. Sehingga kami bisa memanage dan mencapai efisiensi dalam operasi dan pemakaian modal kerja. Supply chain infrastruktur dan IT kami merupakan daya saing perusahaan kami. Meskipun tahun 2020, movement manusia sangat dibatasi karena pandemi COVID-19. Pengiriman produk-produk kami selalu tepat waktu kepada customer. Sehingga di tengah pasar yang terkontraksi, volume penjualan kami tetap bisa meningkat. Cash flow generation di tahun 2020 juga bagus, sehingga net debt to equity ratio kami dapat turun dari 36% di awal tahun menjadi 22% di akhir tahun 2020. AKR memiliki cash flow yang kuat dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, AKR telah berinvestasi hampir 7 triliun rupiah untuk pembangunan baik di JP dan semua pembangunan infrastruktur logistik dan pembangunan pompa bensin baru.
Meskipun dengan investasi tersebut, pembayaran dividen selama 5 tahun tetap konsisten sekitar 3 triliun rupiah. Meskipun dengan investasi dan dividen ini, net debt to equity ratio AKR membaik, turun dari 33% di tahun 2016 menjadi 22% di tahun 2020. Kami yakin ke depan kami masih bisa tetap bertumbuh double digit karena bisnis model kami yang kuat dan monetisasi daripada aset-aset yang telah kita investasikan dalam 5 tahun terakhir. Misalnya, joint venture kami dengan BP di bidang pembangunan jaringan pompa bensin dan aftur yang pasarnya terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Juga JP, di mana balance sheet kami sebesar hampir 6 triliun adalah stok lahan yang seluas lebih dari 1.200 hektar yang siap untuk dijual. Aset-aset ini bisa dimonetasikan dalam 5-8 tahun ke depan. Sebagai contoh, JP di kuartal pertama 2021 telah berhasil menjual lahan sebesar 14 hektar. Sehingga kami yakin di kuartal 1 2021, profit AKR Corporindo Tbk akan mencapai salah satu quarterly profit yang tinggi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga KEK status, JP akan menjadi kawasan industri yang menarik, baik bagi domestic investors maupun investors asing. Kami yakin kenapa JP bisa bersaing dengan kawasan industri lainnya di ASEAN. Karena yang pertama, JP saat ini merupakan satu-satunya kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam dan juga terintegrasi dengan utilitas seperti pembangkit listrik, supply fresh water, waste management, maupun logistik center yang akan dapat menurunkan biaya logistik maupun biaya produksi para tenant kami. Yang kedua, JP juga telah memiliki fasilitas AMDAL sehingga kebanyakan pabrik hanya perlu membuat UKL dan UPL. Ini akan mempermudah mendapatkan izin lingkungan. Yang ketiga, JP memiliki fasilitas klik sehingga investor bisa langsung membangun fasilitas pabriknya sambil mengurus izin-izin lainnya untuk dapat diselesaikan sebelum pabrik berproduksi. Yang keempat, JP memiliki lahan yang luas di mana kami telah membebaskan lebih dari 1.200 hektar dari izin kami yang seluas 1.800 hektar. Sehingga pabrikan bisa membawa semua supply chain-nya ke dalam kompleks untuk menurunkan biaya produksi. Yang kelima, dengan waktu kita mendapatkan status KEK, maka akan lebih banyak lagi keuntungan lainnya. Sehingga kami percaya, ditambah dengan fasilitas Undang-Undang Cipta Kerja, maka JP akan dapat bersaing dengan kawasan-kawasan industri lainnya di ASEAN. Sehingga kami dapat berkontribusi untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Karena cash flow kami bagus dan profit 2020 juga meningkat double digit, maka kami berencana untuk memberikan dividen per saham tahun 2020 juga meningkat double digit seiring dengan profit perusahaan. Kita harapkan pemegang saham kami bisa senang dengan peningkatan dividen per saham ini dan akan terus mendukung usaha-usaha kami ke depan. Kami juga berterima kasih kepada semua karyawan kami yang telah bekerja keras memajukan perusahaan dan juga dukungan para stakeholders lainnya seperti pemerintah Republik Indonesia dan para customer dan supplier serta komunitas dan masyarakat di mana kami beroperasi. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih pihak Akra telah men-share video. Sebelumnya kita memasuki Q&A, saya mau congrats dulu buat Pak Haryanto dan juga Pak Suresh Sembu atas good earnings in 2020 ya Pak. Sebelum saya memberikan pertanyaan dari audiens yang ada di sini, saya mau memberikan pertanyaan dari saya sendiri dulu. Pertanyaan saya adalah,
Yang pertama adalah dengan story pemulihan ekonomi di tahun 2021 dan distribusi vaksin yang diharapkan akan berhasil di tahun 2021. Baik untuk salah satunya adalah kawasan industri JP itu sendiri ya Pak. Di tahun 2020, JP berkontribusi sebesar 9% dari total gross profit-nya Akra. Dan perusahaan menargetkan 23% di tahun 2023 untuk kontribusi JP terhadap gross profit. Kalau untuk recurring income sendiri, berapa target perusahaan menghasilkan recurring income dari JP itu sendiri? Terus yang kedua adalah di tahun 2021 juga tidak bisa kita pungkiri bahwa pemulihan ekonomi itu akan menjadikan harga-harga komoditas ini semuanya naik ya Pak. Apalagi setelah harga minyak tahun lalu hampir turun negatif gitu. Nah, kira-kira nih, walaupun Akra merupakan company yang mempunyai fixed margin dari bisnis distribusinya mereka, tapi apakah kira-kira di tahun ini outlook apa sih Pak untuk bisnis distribusi dan juga BBM-nya yang akan dikedepankan oleh company di tahun 2021 ini? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan mengenai recurring income di JP, tadi saya bilang business model kalau AKR dan Pelindo buat di JP adalah gimana bisa meningkatkan recurring income ke depan. Recurring income dari mana? Satu dari listrik, fasilitas seperti listrik, atau mungkin sediakan fasilitas seperti pelabuhan, logistik, termasuk air, wastewater dan semuanya. Kalau listrik, sekarang JP sudah memiliki punya izin sampai 515 megawatt, 515 megawatt yang kita langsung bisa produksi dan bisa supply ke customer, bukan dari PLN. Itu produk pembangkit listrik di JP langsung supply ke customer. Kita perkiraan kalau semua stage 1, 2, 3 di JP bisa selesaikan, jumlah listrik yang butuh di JP bisa sampai 1,3 gigawatt. Okay. 1,3 gigawatt. So basically AKR dan mau lihat gimana ada permintaan dari customer tertentu. Sesuai dengan itu kita meningkatkan yang fasilitasnya di pembangkit listrik. Seperti sekarang kita sudah punya pembangkit listrik 23 megawatt, yang mana harga yang kita charge ke customer sesuai dengan dengan quality power yang bagus, sesuai dengan PLN atau sedikit itu. So yang kedua, nanti perusahaan-perusahaan seperti minta pelabuhan, dia mau bawa barang-barang, itu semua bisa contribute ke recurring income ke depan. So I cannot tell you exactly what is the amount of recurring income dalam 3 tahun, 4 tahun. Itu semua menjadi satu faktor dari yang cluster-cluster yang kita buat. Alright. Tadi saya bilang kan kita nggak mau cari customer yang mau untuk sepatu atau garment, itu nggak butuh banyak listrik, nggak butuh banyak pelabuhan gitu. So basically the right mix of customer can contribute to the increasing recurring income ke depan itu. Tapi itu bisa signifikan kalau kita lihat dalam waktu 5-10 tahun. Waktu tanah-tanah udah habis jual ya, mungkin yang income dari JP adalah recurring income dari utilitas dan fasilitas semua ini. Yang kedua tadi Ibu bilang juga sangat very important question juga, banyak orang tanya terus kalau harga komoditas atau mungkin BBM atau itu naik turun, impact-nya ke AKR gimana? You're right, tadi bilang ini bisnisnya AKR itu stable margin, rupiah per liter atau persentase dari harga. Pendapatan AKR bisa naik turun sesuai dengan harga komoditas. Seperti tahun lalu harga komoditas turun drastis, so basically pendapatan AKR turun, tapi marginnya AKR tetap naik. So kalau lihat yang bisnisnya AKR itu pendapatan adalah satu angka itu gak banyak signifikan. Banyak yang kita harus lihat adalah laba kotornya berapa, laba dari operation berapa, ya, dan volume yang kita delivernya berapa. So basically AKR business modelnya sudah time tested. Kita gak mau ambil risiko harga. We always use formula based pricing untuk BBM, commission based untuk chemical dan other product. Dan itu harganya naik turun. Kita lihat di dalam waktu 15 tahun harganya udah mungkin dulu $60, naik sampai $140, turun ke $15 di tahun 2016 juga. Di tahun 2020 sampai minus ya. So, dengan semua siklus ini AKR business modelnya sudah uji coba dan udah proven.
Kita nggak mau ambil speculative thing. Banyak orang juga tanya, waktu harga turun ke minus, kenapa nggak beli banyak dan taruh barang? Itu risiko. Kita nggak mau ambil risiko. Banyak trader-trader seperti di Singapura ambil banyak risiko trading dan juga udah tutup. Tapi AKR nggak mau. Itu kita nggak ada paper trading. Selalu kita beli sesuai dengan apa yang kebutuhan dan juga deliver profitabilitas dengan biaya-biaya yang juga kita kurangi. Oke, terima kasih Pak Suresh. Saya ada satu pertanyaan terakhir sih Pak. Tadi disebutkan bahwa di kuartal 1 2021 akan menjadi salah satu kuartal dengan very good earnings ya. Karena ada gain on sales dari lahan di JP. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak, kira-kira di kuartal 1 itu menyumbang berapa persen dari total full year earnings AKR sendiri? Kalau misalnya boleh tahu. Ya, biasa kuartal 1 kita lihat ya, yang bisnis AKR apa? Itu banyak yang jualan BBM kan. Ya. Kalau jualan BBM banyak ke industri mining dan itu. Kalau seperti tahun ini juga ada banyak banjir di Kalimantan, hujan gitu kan. Dan biasanya mining activity selalu pick up di kuartal 2 dan kuartal 3. Ya, tahun ini juga sama. Mungkin jualan BBM sesuai dengan tahun lalu ya, penjualan BBM volumenya kira-kira sama. Tapi tahun ini bonusnya adalah kita ada jualan tanah yang 14,1 hektar. Perkiraan saya, kontribusi untuk gross margin itu bisa sampai 150 miliar. Oh, oke Pak. Ya, itu aja. So basically itu saya kasih gambaran. Ya. Kenapa kita bilang ini ada uplift-nya dari penjualan lahan itu. Tapi tahun ini kita perkiraannya ada 30-35 hektar tanah. Okay. So dengan itu kalau kita momentumnya kita tetap maintain di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4, pasti kontribusi dari JP untuk overall profitabilitas AKR meningkat terus. Okay. So basically tahun ini tadi saya bilang bisa growth-nya bisa double digit juga. Kalau banding dengan kuartal 1 tahun 2019 atau kuartal sebelumnya, tahun ini ada penjualan lahan yang besar yang kontribusi juga sangat besar. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari audiens di sini ya Pak. Banyak banget yang nanya mengenai volatilitas AKRA terhadap harga minyak. Tadi sudah dijelaskan bahwa AKRA itu tidak berpengaruh karena mereka stable margin ya teman-teman. Selamat sore. Bagaimana inovasi AKRA dalam mengantisipasi adanya perubahan dari bahan bakar minyak listrik untuk mobil listrik di masa depan? Akankah hal ini berdampak signifikan terhadap AKRA? Ya, ini satu question sangat menarik juga. Makanya begini, sekarang bisnisnya BBM untuk kontribusi ke AKR itu hampir 70%. Dan sekarang kita masuk ke bisnisnya SPBU, mana kita jual produk seperti RON 92, RON 95, BP, apapun yang produk dengan active technology dan itu ya. Kita ada rencana untuk buka mungkin 350 gerai pompa bensin dalam waktu 10 tahun. Tapi kita juga udah pikir dengan BP gimana untuk new energy. Kita tahu sekarang bisnisnya, sekarang pemerintah juga push untuk nikel baterai dan juga electric vehicle ke depan, mana kita kurangin konsumsi BBM dan juga contribute untuk environment. Partner kita BP sudah itu adalah pioneer dan juga market leader kalau bicara EV. Kenapa? BP sudah akuisisi perusahaan namanya BP Charge Master dan punya banyak charging station di Eropa, di Amerika, di China, di mana itu. Dia punya teknologi mana siapapun mau charging di pompa bensin atau SPBU langsung sediakan semua fasilitas lengkap. Dan kalau mau charging baterai seperti Tesla atau mungkin mobil itu ya, itu sekarang butuh sekitar 30-40 menit. Tapi sekarang ada banyak teknologi lagi yang bisa kurangin ini. Tapi itu butuh sediakan listrik dengan dayanya hampir 150 kW. Itu nggak bisa charging di rumah. Masalahnya kalau mau coba cepat ya dengan itu, mungkin bisa konslet dan bakar. So, intinya kita tetap minta charging station di yang seperti di SPBU yang kita bangun sekarang dengan BP lengkap dengan fasilitas termasuk untuk fuel, juga mungkin nanti depan bisa charging point dan juga kasih gerai seperti minuman dan makanan dan juga
seperti Alfamart dan semua. Waktu orang mau charging ya, dia mungkin shopping dulu atau mungkin minum dulu kopi dan semua. So itu adalah satu business model seperti BP sudah lakukan di Eropa ya, seperti dengan Marks and Spencer dan semua. Satu lagi ada teknologi yang mana bisa swap baterai. Orangnya datang ke SPBU langsung atau mungkin tempatnya yang mungkin bisa swap baterai, ya itu baterainya ambil masukin baterai baru. So ini juga adalah satu business model yang BP sudah implement dan sudah take. Dan ini adalah satu konsep namanya advanced mobility. Ke depan itu konsepnya kita mau bawa juga ke Indonesia, yang mana waktu jumlah mobil electric vehicle tambah terus, pasti kita juga sediakan banyak fasiliti untuk charging station. Terima kasih Pak Suryas. Jadi konklusinya adalah sebenarnya Akra juga sudah mengantisipasi perubahan teknologi ini dengan menyediakan gerai-gerai EV baterai charging nantinya gitu ya, di setiap charging station yang ada. Oke, ini ada pertanyaan juga. Dengan kontribusi efisiensi yang meningkatkan margin laba usaha sebesar 2,1% pada tahun 2020, bagaimanakah rencana efisiensi yang akan dilakukan ke depannya? Mungkin yang presentasi net margin ke depan pasti meningkat ya. Kenapa? Selain dari growth-nya dari bisnisnya trading and distribution, sekarang kontribusi dari GP juga meningkat. Kalau lihat di marginnya di trading and distribution ya, itu antara 5 sampai 5,5%. Kalau penjualan yang dari GP, termasuk tanah dan juga utility dan recurring income, net marginnya bisa sampai 30 sampai 35%. So dengan kontribusi GP bisa menjadi lebih besar ke kontribusi di profit AKR, pasti net margin AKR, operating margin AKR, gross margin AKR terus meningkat. Sekarang mungkin 7,1% adalah operating margin. Dengan penjualan tanah seperti bisa lihat nanti di kuartal 1 waktu kita penjualan tanah di 41 hektar, pasti operating marginnya meningkat lagi. Dan juga kita juga sekarang mau kerja untuk banyak efisiensi dan juga cari bisnis-bisnis dengan marginnya lebih tinggi. Bukan artinya trading and distribution business not a good business. It's a good thing, low margin tapi high volume. Kalau yang bisnisnya seperti retail atau mungkin di kawasan industri, itu adalah new growth area yang mana marginnya bisa lebih besar. Dan apa yang kita mau capai adalah return on equity AKR mau meningkat, bisa menjadi 14-15%. Ya, cash flow-nya tetap kuat dan kita bagikan banyak dividen lagi. Oke, terima kasih Pak Suryas. Jadi tadi intinya penjualan net margin itu kalau misalnya dari business distribution kan sekitar 5-5,5%, sedangkan penjualan net margin dari GP itu sekitar 30-35%. Maka dari itu perusahaan tetap akan mencari efisiensi bisnis yang menghasilkan margin yang besar kan, walaupun bukan maksudnya tidak asal dengan margin yang besar lalu digeluti gitu. Ya betul ya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah ini mengenai risk, Pak. Apakah risk dari bisnis AKR itu sendiri? Karena kan bisnisnya ini sangat terdiversifikasi kan, dari distribusi dan juga industrial estate sendiri itu. Apakah risk dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh Akra dan nanti kalaupun nanti memang ada resiko yang tinggi, bagaimana cara perusahaan menanggapinya atau mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang terjadi? Betul, ini penting sekali untuk perusahaan seperti AKR yang mana kita distribusi bahan baku atau mungkin BBM yang mudah bakar, korosif, yang mungkin sangat susah untuk handle. Safety, health and environment is a top priority untuk AKR ya. Mana kita mau zero accident. Jangan sampai karyawan-karyawan kita waktu dia kerja mungkin pengalaman satu hal yang kita inginkan. Dan juga waktu kita deliver produk ya, kita mungkin ada kapal, mungkin ada kapal-kapal di distribute ke deliver ke semua tempatnya di Indonesia. Ada 350 tanker ya yang kita distribute barang itu. So safety, health, environment is very important part of our culture. Dan ini mungkin kita selalu ingatin semua karyawan kita, operator kita dan juga pakai teknologi yang mana bisa monitor real time. We always try to have a zero accident record and try to build this. Tahun lalu kita juga dapat ISO
untuk semua operation petroleum. Dan juga mau improve more in terms of the green technology so that our operations can be environmentally friendly dan juga can operate without any issue lah. So very important for us is to only maintain the ESG ya, termasuk yang environment, juga ke tanggung jawab ke keseluruhan karyawan dan semua stakeholder, ke komunitas, dan juga implement a good corporate governance. So I think we are very conscious about this. We want to have a safe operation. We always want to ensure that there is no issue yang mungkin bisa damage environment atau create a issue for our employee atau untuk semua operation kita. Penting untuk ini, Pak Haryanto selalu ingetin, dan risk management is topmost priority for AKM. Bukan cuma harga minyak atau profitabilitas. Itu juga adalah gimana bisa handle resiko-resiko untuk handle barang yang sangat susah untuk handle. Ini adalah unggulan AKR. Kita bukan perusahaan yang mau handle banyak produk-produk yang gampang-gampang bisa handle. Kenapa customer cari kita, kenapa prinsipal cari kita? Kita punya infrastruktur yang mampu untuk handle produk-produk seperti itu. So we have a very strong risk management culture in our company, dan juga we monitor all these operation, dan juga dengan partner seperti BP atau Petronas atau mungkin suppliernya seperti Inok. Dia nggak mau supply atau kerjasama dengan kita kalau kita standarnya agak tinggi gitu. Iya. Kasih. Oke. Ya, berarti semuanya memang tentang safety ya Pak, pokoknya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Pendanaan investasi di JP sebesar 3,5 triliun yang bersumber dari internal kas dan juga shareholders. Apakah struktur pendanaan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan laba Akra di tahun 2020? Pasti, ya. Kalau tahun 2020 mungkin kita jual 9 hektar dan juga dapat income dari lease dari tanah yang kita udah leasing, termasuk yang utilitas dan semua. Kalau di tahun 2021, kalau ini kita bisa capai 30-35 hektar, pasti kontribusi ke profitabilitas AKR di tahun 2021. Tadi saya bilang perkiraan saya itu JP bisa kontribut 15% lebih di tahun 2021. Oke. Oke, selanjutnya ini pertanyaan lagi. Dari banyaknya entitas segmen yang dimiliki oleh Akra, antara lain pada segmen pabrik, perdagangan, logistik. Segmen manakah yang akan memberikan proyeksi laba di tahun 2021 saat ini? Adakah inovasi terdekat yang akan di-launch oleh Akra sendiri? Selain tadi distribusi, terus ada JP juga, lalu retail dan aviasi, Pak. Kira-kira apa sih Pak fokusnya Bapak di tahun 2021? Inovasi kita di 2021 yang pertama, kita di JP akan membangun solar panel, electricity generation dari solar panel. Oke. Kita trial mungkin ini kecil, mungkin sekitar hanya 800 kWh. Tetapi dengan harga yang murah, di mana kerjasama dengan salah satu vendor, di mana kita bisa mendapatkan harga yang dibandingkan dengan PLN pun bisa jauh lebih murah. Dan yang kedua ini juga bisa BOT, sehingga setelah 15 tahun kita akan mendapatkan aset ini. Jadi ini salah satu inovasi yang dapat mengurangi berkontribusi untuk pengurangan emisi karbon, dan yang kedua juga secara ekonomis menguntungkan bagi JP. Yang kedua, saya rasa dengan adanya logistik ini, misalnya, ya ini inovasi juga, kita berhasil menarik Petronas sebagai partner kita, sehingga dengan joint venture ini Petronas mendapatkan partner yang kuat, infrastruktur distribusi untuk produk-produk mereka yang kuat, dan at the same time dengan volume yang bertambah ini, otomatis cost logistik kita per kilonya juga akan turun, karena dengan fasilitas yang sudah ada, kalau volume pemakaian meningkat, maka cost per unitnya akan turun. Jadi ini juga akan meningkatkan efisiensi kita, sehingga ini mutual benefit.
mereka mendapatkan infrastruktur logistik, kita mendapatkan bisnis baru. Mungkin juga yang kita lakukan yang ketiga, kita ini meningkatkan digitalisasi kita. Kita sedang sekarang mulai trial, sudah going live trial untuk di mana semua operation penjualan maupun delivery ini bisa dilakukan secara online maupun offline, sehingga kita menyiapkan untuk bila mana di kemudian hari ada disruption maka operation kita tidak akan terimpact sama sekali. Nah, ini juga akan memperkuat infrastruktur supply chain kita. Jadi dengan inovasi-inovasi ini dan di kemudian hari akan ada inovasi lainnya, ini kita mengharapkan bisa lebih meningkatkan sustainability daripada bisnis kita, bisa mendukung profit growth kita, dan yang ketiga bisa berkontribusi kepada bottom line yang lebih baik. Oke Pak, tapi saya mau bertanya sedikit aja nih Pak, kalau misalnya untuk digitalisasi ini kan Akra ini kan skalanya nasional ya Pak, maksudnya sangat besar gitu, apalagi mereka dapat barangnya tuh dari ekspor luar gitu kan. Nah untuk digitalisasi kan bukan hal yang mudah gitu, maksudnya investasinya pasti juga besar gitu. Kira-kira berapa persen sih Pak investasi to total cost untuk Akra mengembangkan digitalisasi ini Pak? Apakah lebih dari 5-10% gitu atau lebih? Enggak ya? Tidak, karena digitalisasi ini dilakukan oleh in-house team. Oh, in-house team. Okay, kita hire konsultan, tapi most of the work is done by in-house. Itu sebenarnya biayanya tidak mahal. Oh, tidak mahal, baik Pak. Tidak mahal ya. Oke. Oke, tadi kalau misalnya saya simpulkan sih, jadi di tahun 2020 ini salah satu yang paling menarik adalah bermitra dengan Petronas ya Pak ya? Iya betul. Dan bulan depan, bulan April kita akan mulai bisnisnya. Oh, akan mulai bisnisnya? Jadi akan mulai berkontribusi di kuartal 2 tahun ini. Apakah ini akan bermitra dengan Petronas untuk mendistribusikan BBM daerah Jawa? Bukan. Jadi ini hanya chemical saja. Oh, chemical aja, oke Pak. Kerjasamanya dengan chemicals karena seperti kita tahu bahwa Petronas akan menjalankan Project Rapids. Oh, oke, baik Pak. Karena mereka mempunyai petrochemical complex dan chemical complex yang sangat besar dan mereka membutuhkan distributor di Indonesia. Nah, itulah sebabnya mereka mengajak kita untuk berpartner. Oke, baik Pak. Sangat jelas penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi.